Selamat pagi jemaat kasih Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini bersama-sama kembali kita berkumpul di tempat ini untuk kita boleh memuji dan meninggikan Tuhan. Hari kita mau siapkan hati kita, hari ini kita mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi katamu, sembah dan puji penuhi katamu, sembah dan puji penuhi katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Hanya Engkau yang kami puji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi katamu, sembah dan puji penuhi katamu, sembah dan puji penuhi katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji bagimu, sembah dan puji penuhi katamu, sembah dan puji penuhi katamu, sembah dan puji penuhi katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari berikan sembah dan puji kepada Tuhan, Raja kita katakan. Sembah dan puji, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang layak kami sembah. Yesus Kristus Tuhan di tengah-tengah kami. Sembah dan puji penuhi katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja.
ketika kami melihat dan kami boleh mengalami kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami boleh melihat Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang memberkati kami. Hingga kami ada hari ini semuanya karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Biarlah pagi hari ini bersama-sama Tuhan, kami boleh menyembah, kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu mulia, nama-Mu ajaib di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Bagi berdiri bersama-sama, katakan lagi dirimu, biarlah nama-Mu mengatasi langit Tuhan, mengatasi langit. Engkau nyatakan kebesaran-Mu Tuhan di tengah-tengah kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi Yesus di tengah-tengah kami. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan? Siap berikan nama Tuhan? Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari datang ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa
hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, hey, hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tak habis-habisnya kita merasakan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama serukan, bersyukurlah, hey, haleluya. Terpuji hadapan Tuhan. Kita mau terus bersukacita di hadapan Tuhan, karena Dia Allah yang layak terima sukacita dan pujian kita. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah
lambaikan tangan yang bersuka di hadapan Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Ada sukacita dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Tuhan. Pagi hari ini kita mau lebih lagi datang menghampiri Tuhan. Kita mau bersyukur untuk segala kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu. Kita mau terus mata kita tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih setiamu tak pernah pudar. Sungguh kau Tuhan yang panjang sabar. Semua yang baik di dalam hidupku, anugerah dari salib-Mu. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayang-Mu. Sungguh tak kuduga Kau tetap setia, menantiku tuh berlari padamu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur, tinggi melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Mari jemaat Tuhan, angkat lagu ini bersama-sama dari keluar dari hatimu. Kasih setiamu tak pernah pudar. Katakan, sungguh kau Tuhan yang panjang sabar. Semua yang baik di dalam hidupku, anugerah dari salib-Mu. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayang-Mu. Sungguh tak kuduga Kau tetap setia, menantiku tuh berlari padamu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur, tinggi melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Besar karuniamu Tuhan, besar kasih karunia yang Engkau
Pagi hari ini kami mau datang mendekati hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin ada di antara kami yang kami menjauh daripada-Mu. Ampuni kami kalau kami meragukan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau ingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan yang begitu panjang sabar untuk menanti kami datang kepadamu. Kami mau percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Melewati segala kondisi kehidupan kami percaya Tuhan. Ada kasih setia-Mu, ada pertolongan-Mu Tuhan yang akan menyertai kami. Bahkan Kau yang akan terus menuntun kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang akan menyertai, memenuhi kami. Memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami hikmat. Untuk kami boleh melihat jalan-Mu di dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan, Engkau yang memulihkan setiap kami, Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau setia. Ku bersyukur tinggi melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tahta kasih karunia-Mu. Mari sekali lagi saya undang semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Melebihi langit. Haleluya Tuhan, terima kasih. Besar kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tahta kasih karunia. Sekali lagi katakan, besar anugerah-Mu Tuhan Yesus. Oh terima kasih. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Tinggi melebihi langit. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Diriku dekat ke tahta kasih karunia-Mu. Ke tahta kasih ke tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Ke tahta kasih karunia-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Besar anugerahnya, besar karunia-Nya. Oh terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus.
Sungguh Tuhan besar karunia-Mu Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, pengampunan-Mu nyata atas kami Tuhan. Di dalam setiap kelemahan kami, di dalam setiap kekurangan kami Tuhan Yesus, Engkau Allah senantiasa Tuhan, tangan-Mu terbuka. Pengampunan-Mu ada bagi kami Tuhan Yesus. Untuk itu kami mohon pengampunan-Mu Tuhan Yesus atas setiap kami yang seringkali kami lalai Tuhan, melupakan kasih karunia-Mu yang besar atas hidup kami. Tuhan ampuni kami, biarlah layakkan kami Tuhan, untuk kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Untuk semakin hari kami semakin melekat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, bekerjalah atas kami, melawat setiap pribadi lepas pribadi, segala pikiran, hati, yang kami miliki saat ini Tuhan, kami arahkan kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan bekerja atas kami siang hari ini Tuhan Yesus. Mendatangkan kekuatan baru bagi kami Tuhan. Dan memiliki pemahaman baru atas setiap firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau beracara atas kami di dalam ibadah pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan menjadi kekuatan baru bagi hamba yang menyampaikan maupun jemaat yang mendengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kami. Haleluya. Semua katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar semua? Luar biasa. Puji Tuhan. Kembali saya ada di tengah-tengah saudara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa melayani pada pagi hari ini. Di dalam ibadah pagi tadi saya menyampaikan satu tema yaitu tentang boldness, keberanian. Ya, berani untuk apa? Ya, berani tampil beda karena iman. Yang berikutnya berani untuk melangkah ya di dalam iman. Dan yang berikutnya yang ketiga, berani untuk meminta. Hal-hal yang kadang-kadang mungkin berpikir tidak mungkin, tapi kita harus berani meminta hal-hal yang tidak mungkin itu terjadi atas hidup kita. Dan tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan, mengambil satu contoh dari satu tokoh Alkitab yaitu Yosua. Dan di dalam ibadah yang kedua ini, saya masih tetap sama mengambil contoh yang sama dari Alkitab yaitu kitab Yosua. Tapi judulnya beda. Untuk siang hari ini saya mengambil satu judul yaitu calling, panggilan. Ya, panggilan. Panggilan atas hidup saya dan hidup saudara selama kita ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu, kehidupan Kristen dimulai dari kesadaran akan panggilan Tuhan. Sekali lagi, kehidupan kekristenan dimulai karena adanya kesadaran akan panggilan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini yang membedakan kekristenan dengan keyakinan yang lain. Kalau orang-orang di luar kekristenan, mereka masih mencari dan berusaha untuk menemukan Tuhan. Tetapi di dalam kekristenan, ini lain. Karena firman Tuhan dengan jelas katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Luar biasa. Tuhan yang memilih kita. Coba pandang kiri kanan. Lihat tatap wajahnya, sampaikan, kamu adalah pilihan Allah. Amin. Kita semua adalah umat pilihan Allah. Dan saudara bukan kebetulan siang hari ini ada di tempat ini. Pada mulanya Allah memilih kita. Bukan hanya sampai di situ. Setelah Allah memilih kita, maka Allah menguduskan kita. Dan mulai memperlengkapi kita. Memperlengkapi hidup kita. Memberikan kuasa, memberikan wibawa dan pengalaman-pengalaman rohani. Yang sampai di detik ini kita alami. Kalau kita lihat ke belakang, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang mengalami pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan? Angkat tangan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi semua hampir mengalami pengalaman bersama Tuhan. Amin. Ada yang sakit berat disembuhkan, angkat tangan. Puji Tuhan. Ada yang permasalahan ekonomi tadinya sudah terpuruk, ada di titik nadir, tapi Tuhan bangkitkan, angkat tangan. Puji Tuhan. Banyak hal yang kita alami Bapak Ibu. Dan itu bukti bahwa Yesus Kristus Allah yang hidup, yang menyertai setiap langkah Bapak Ibu.
Itu yang terjadi atas tokoh Alkitab Yosua. Dan saya ingin tekankan Bapak Ibu, panggilan Tuhan adalah anugerah kasih karunia. Bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan yang mengasihi kita. Kasih karunia. Karunia itu apa sih Bapak Ibu? Karunia itu apa? Hadiah, pemberian. Dan kita ini diberikan kasih yang luar biasa oleh Allah. Dipilih oleh karena kasih karunia. Bukan karena kuat, bukan gagah. Bukan karena pintar, bukan karena latar belakang, dengan latar belakang ilmu, kemudian predikat ataupun misalnya status dan hal-hal yang lain. Gelar yang mentereng, ya, MTH, S1, S2, S3, S botol, segala macam. Enggak, bukan di situ. Kasih karunia. Dari berbagai macam latar belakang kita dipanggil oleh Tuhan. Dan khususnya kita akan melihat sekarang, contoh tokoh di dalam Alkitab, Yosua. Saya mengajak kita melihat bagian firman Tuhan. Dari Yosua, pasal yang ke-1, ayat 1 sampai 2. Kita akan baca bersama-sama ya, ayatnya pendek ya. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Amin. Bapak Ibu, jadi setelah Musa meninggal, wafat, maka Tuhan berfirman kepada Yosua secara khusus. Dan Tuhan memilih Yosua untuk melanjutkan perjalanan umat Israel menuju ke tanah perjanjian. Karena Musa kan belum sampai, meninggalnya belum sampai di tanah perjanjian. Maka perjalanan ini diserahkan, tampuk pimpinan ini diserahkan kepada Yosua. Dan Bapak Ibu, tadi pagi saya sampaikan, memimpin orang Israel itu tidak mudah. Karena kalau kita lihat bagaimana perjalanan mereka pada saat keluar dari tanah Mesir, banyak sekali keluh kesah mereka. Sedikit saja melenceng dari apa yang mereka harapkan. Mereka bersungut-sungut. Bahkan pada saat mereka mendengar berita dari 10 pengintai, kan 12 orang yang mengintai kan, tanah perjanjian. 10 orang katakan bahwa di sana itu, waduh, orangnya raksasa, mereka makmur, kuat-kuat. Kita tidak akan mampu masuk ke sana. Mereka langsung takut, gentar, dan mereka protes. Yuk, kalau gitu balik lagi ke Mesir. Padahal perjalanan sudah jauh, sangat jauh. Mereka nekat pengen balik lagi ke Mesir, pengen ada di bawah perbudakan. Tetapi Yosua dan Kaleb kan tidak. Mereka menyampaikan hal yang positif apa yang mereka lihat. Nah Bapak Ibu, kita akan melihat siapa Yosua. Yosua itu abdi daripada Musa 40 tahun. Dia setia Bapak Ibu. Menyertai setiap langkah Musa. Dan dia ada di dalam berbagai peristiwa penting yang Musa alami. Dia ikut mendaki ke Gunung Sinai, dan pada saat mereka melihat pertempuran kan Yosua tunggu di bawah saat Musa bertemu dengan Tuhan. Dia ikut mendaki. Dan pada saat mereka melawan orang-orang Amalek, Yosua ada di situ. Dia tahu bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa. Kemudian tadi dikatakan, dia menjadi salah satu daripada 2 pengintai yang berkata positif tentang tanah perjanjian. Dan kemudian Bapak Ibu, kualitas kesetiaan, keberanian, dan iman Yosua kepada Tuhan menjadikannya dipilih oleh Allah. Nah Bapak Ibu, mau dipilih oleh Allah? Halo, Bapak Ibu mau dipilih oleh Allah? Mau? Amin. Untuk apa? Untuk melakukan perkara yang besar. Syaratnya apa? Setia, saudara. Setia. Nah Bapak Ibu, hal yang pertama, bukan serta-merta Allah memilih serampangan, ya siapa saja dipilih gitu ya. Pokoknya Musa mati, kemudian dia udah dari antara umat Israel, ya siapa aja dipilih, lalu akhirnya Yosua, enggak. Yosua sudah mempersiapkan.
Allah sudah mempersiapkan Yosua. Dengan berbagai peristiwa yang dia alami, Allah sudah mempersiapkan Yosua. Dan Allah melihat Yosua setia. Dia orang yang bertanggung jawab, dia orang yang berani. Dan imannya teruji. Makanya begitu Musa mati, tampuk kepemimpinan diserahkan kepada Yosua. Saudara adalah orang-orang pilihan Allah sebetulnya. Saudara sudah dipilih Allah. Saudara pernah bercita-cita jadi orang Kristen, aktif di gereja, waktu dulu awal-awal pernah nggak kepikiran seperti itu? Ada di sini yang, saya mau jadi orang Kristen nih, atau mungkin kalau memang keluarganya dari Kristen mungkin ya, dia sudah ikut orang tua. Tapi ada di sini yang dari latar belakang bukan Kristen sebelumnya, angkat tangan. Wah, puji Tuhan, banyak juga ternyata. Pernah ibu punya cita-cita jadi orang Kristen? Kenapa ada di sini sekarang? Karena kasih karunia Allah yang memilih ibu. Sama saya juga, Bu. Tidak pernah saya berpikir bahwa saya akan menyampaikan khotbah, menjadi seorang hamba Tuhan. Tidak pernah sedikit pun. Karena cita-cita saya bukan menjadi pendeta. Cita-cita saya jadi tentara. Masih ada potongannya? ABCD, abri bukan cepak doang, gitu ya. Ya, dulu cita-cita saya memang dari kecil, makanya ikut kegiatan di sekolah itu paskibraka segala macam. Ya, saya ikuti kegiatan itu. Dan kalau 17 Agustus saya selalu ingat waktu masih jadi pasukan kibar bendera. Ya, saya bersyukur diizinkan terpilih dulu ya seleksi kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi ya sampai akhirnya di nasional. Ya, kebanggaan. Dan itu jadi bekal saya untuk saya mempersiapkan diri jadi seorang tentara. Karena memang harus memupuk diri, mempersiapkan diri sedemikian rupa. Lari, ya sengaja ya saya ingat dengan teman-teman saya yang seleksi di Akabri dulu ya, kalau sekarang kan Akmil. Bawa ransel hijau diisi batako, Bapak Ibu tahu ya, bata zaman dulu yang warnanya abu-abu, ya. Hari pertama 1, terus 2, itu tambah berat. Supaya apa? Supaya tegak, ya, kuat lari ke Cisarua, Bapak Ibu. Pulang lagi nggak ada kerjaan, ya, gendong-gendong ransel bawa batako bukan air minum. Supaya apa? Supaya kuat. Supaya nanti diseleksi lari kuat. Loh kan tentara sekali lagi harus fisiknya kuat, ya. Makanya saya heran kalau di Thailand kemarin kan perang ya sama Burma ya, wajib militer di sana ya. Di Thailand tuh wajib militer. Nah di Thailand kan banyak yang maaf, ya banyak yang berubah kelamin, ya maaf ya. Saya nggak bayangkan lihat ada tentara yang barisnya. Saya nggak ngerti kalau tiba-tiba lagi perang ya, ada musuh, gitu ya. Saya nggak kebayang gitu ya, tentaranya kayak begitu. Tapi saya percayalah mungkin mereka nggak akan memilih orang-orang begitu bertempur. Tapi tentara itu nggak begitu. Nah Bapak Ibu, Tuhan punya rencana atas hidup saya. Tuhan pilih saya. Tuhan panggil saya. Dengan peristiwa yang tidak pernah saya bayangkan. Dan akhirnya harus mengorbankan cita-cita saya untuk saya mundur. Dan akhirnya mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan ada risikonya, banyak dan besar risikonya. Kalau saya dibilang sebagai orang yang murtad, ya. Dan saya dibenci, ya. Kehilangan karir, kehilangan teman-teman, itu sudah saya alami Bapak Ibu. Sampai dengan detik ini, masih banyak orang yang tidak mau berkomunikasi dengan saya. Karena saya mengikut Tuhan. Tapi saya yakin, Tuhan memilih saya. Tuhan memilih Bapak Ibu, amin. Ada rencana Tuhan yang besar. Bukan serta-merta Bapak Ibu ada di tempat ini. Tuhan punya rencana dan mempersiapkan Bapak Ibu di dalam panggilan yang besar, Bapak Ibu. Yang pertama, Allah mempersiapkan Yosua. Begitupun Allah mempersiapkan kita. Amin. Dengan berbagai persoalan yang sedang kita hadapi, sebetulnya Allah sedang mempersiapkan kita. Dengan berbagai tantangan yang Bapak Ibu hadapi, menjadi orang Kristen itu tidak enak. Tidak enak. Banyak tantangannya Bapak Ibu.
Sementara kita pun berlaku di dalam masyarakat, orang menyoroti kita, betul? Karena memang benar apa yang dikatakan Rasul Paulus, kamu adalah surat yang terbuka, di mana orang bisa melihat bahwa Yesus itu ada di dalam hidup kamu. Nggak gampang jadi orang Kristen, Bapak Ibu. Sikap perkataan itu harus kita jaga. Dan saya ingin sampaikan, gereja ini bukan tempat orang-orang kudus. Gereja adalah bengkel. Gereja adalah bengkel untuk memperbaiki orang-orang yang sudah rusak mental dan hal-hal yang lain di dalam hidupnya. Rohaninya, disinilah tempat orang diperbaharui, Bapak Ibu. Makanya saya agak keras kalau gereja, kalau misalnya ada, maaf ya, ada orang yang baru bertobat karena jangan, nanti bahaya. Enggak, gereja itu bengkel, Bapak Ibu. Kan kita juga tadinya tidak begitu mengerti tentang bagaimana kebenaran Tuhan, betul? Kita pun dulu mungkin hidupnya acak-acakan, Bapak Ibu. Maaf, boleh dikatakan mungkin brengsek kehidupan kita. Tetapi kalau saat ini, saudara bisa katakan, besar kasih karunia, gitu ya. Itu karena apa? Saudara bisa memuji Tuhan. Karena saudara sudah dibaharui oleh Tuhan. Sudah diperlengkapi oleh Tuhan dan saudara mengerti akan panggilan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, kita lihat di dalam ayat yang kedua. Yang tadi ya, oke. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Allah memanggil Yosua untuk menggantikan Musa, memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Saudara harus ingat, tujuan Tuhan memanggil kita sebagai umatnya, yang pertama, untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar. Yang kedua, saudara, Allah punya tujuan yang jelas atas kita. Saya bacakan 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, ini ayat saya suka. Ya. Tetapi kamulah itu siapa Bapak Ibu? Siapa? Kita semua jemaat Tuhan. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu, kita semua orang percaya, memberitakan perbuatan-perbuatan yang kecil, betul? Halo? Yang besar, oke. Ya berarti Bapak Ibu nggak ngantuk. Ya. Perbuatan-perbuatan yang besar. Luar biasa Bapak Ibu, kita dipersiapkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang berikut, 1 Tesalonika 4, 7-8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Untuk melakukan perbuatan yang kudus, bukan yang cemar. Yang kedua, Allah punya tujuan yang jelas buat kita. Amin. Seperti orang yang membangun rumah, saya kebetulan kan memang di dalam usaha di situ. Pegawai saya biasanya akan meminta gambar dari saya. Gambar, ini begini gambarnya. Gambar struktur segala macam. Itu biasanya yang punya rumah kadang-kadang nggak mau tahu. Yang penting dia pengen begini, tunjukkan gambar akhirnya kayak gini, oke siap. Tapi proses dari awal itu saya yang bisa tahu. Waktu pemilik rumah lihat ya pekerja lagi pasang bata segala macam struktur, selalu bilang kebanyakan, ini tuh nanti bentuknya gimana ya? Ya saya kadang-kadang suka nanti Pak gambarnya garis besar ini denah rumahnya begini. Oke. Kadang-kadang kita melihat di awal itu berantakan, betul? Tapi kalau kita sudah lihat cetak birunya, blueprintnya, dan sudah jadi, orang akan lihat, oh ternyata rumah saya begini. Dalam membangun rumah, ada gambar tujuannya nanti akan seperti ini, betul? Allah memilih kita, ada tujuan tersendiri buat kita. Ada tujuannya Bapak Ibu. Bapak Ibu ada sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan punya tujuan pribadi atas setiap pribadi yang hadir pada pagi hari ini.
Bukan hanya sebagai jemaat yang mendengar khotbah saja, tapi saya percaya Tuhan sebetulnya punya tujuan atas setiap pribadi lepas pribadi. Waktu tahun 90 saya bertobat, saya pulang dari pendidikan karena disuruh mundur. Saya pulang, orang tua kaget. Loh, kamu kenapa pulang? Saya bilang, saya jadi Kristen. Wah, nggak ketawa saudara mereka. Wah, karena bukan orang Kristen. Keluarga besar saya bukan orang Kristen. Mereka marah, tanya ini, pokoknya ditanya-tanya lah ya. Sampai saya datang itu malam ya, sampai hampir subuh itu ditanya-tanya di sidang. Sampai, sok kamu istirahat dulu, malamnya di sidang lagi, panggil keluarga yang dari mana, segala macam, kumpul, di sidang lagi. Dan disuruh balik lagi, kamu harus balik lagi. Terutama keyakinan, harus balik lagi. Saya nggak mau. Ujung-ujungnya apa? Pergi. Ya, pergi saudara. Ya udah diusir. Saya ingat waktu itu keluar dari rumah hujan besar. Saya tinggal di Cimahi. Saya jalan, bingung. Ini mau kemana? Hujan besar. Hujan besar. Aduh, saya kemana ini? Ke gereja di mana saya mendapatkan penglihatan juga, saya belum begitu mengenal. Gembalanya siapa, jemaat, saya belum begitu mengenal. Bingung tujuannya kemana, saya juga bingung, Bapak Ibu. Tiba-tiba ada motor yang menghampiri. Motor Kawasaki Binter, tahu ya Bapak Ibu, bintang terang dulu ya, Kawasaki. Tiba-tiba datang, Kak Rudi, saya kaget. Dia buka helm. Saya, namanya Yohanes, ya, adik kelas saya di SMA. Kenapa? Hujan-hujanan. Ya dia juga heran saya hujan-hujanan. Ya, mungkin ini orang udah gede hujan-hujanan kalau anak kecil sih ya. Jadi saya cerita, aduh, dan karena dia orang kecil, saya diusir. Kenapa? Di jalan sambil saya berteduh, ya saya ceritakan. Dia juga tahu saya kan lagi pendidikan tadinya. Udah pulang, diajak ke rumah. Diajak ke rumah dia. Saya diurus lah istilahnya di situ. Dipinjemin celana, baju, bahkan saya mulai berjemaat di tempat gereja di mana tadi saya cerita dengan Pak Gembala. Di Jalan Babakan itu saya bergereja di situ dengan pakaian celana pinjaman, ya. Pinjam dari teman saya, untung seukuran. Ya. Saya belum sebesar gini, ya. Dulu masih slim, ya. Nah, Bapak Ibu, yang saya dengar saat ini, teman yang menolong saya ini, ya, login ke seberang, log out dari Kristen. Tergenapi yang terdahulu menjadi terkemudian. Nama Yohanes, tapi udah berubah sekarang, bukan Yohanes lagi. Gak tahu Yahya mungkin, ya. Ya, Bapak Ibu, saya kaget waktu pelayanan di Lipo Karawaci, saya dulu sempat mengembalakan di sana, ketemu di mall, dia tinggal di sana, cerita, oh saya udah, waduh saya kaget, ya. Dia yang tolong saya, ya, dia yang istilahnya meminjamkan baju untuk dia pun sama-sama ibadah seperti itu. Ternyata dia, nah Bapak Ibu, ikut Tuhan tadi saya bilang tidak mudah, banyak tantangannya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita mengerti bahwa panggilan Tuhan atas hidup kita memiliki tujuan yang jelas, maka iman saudara akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saya sangat mengerti Tuhan tidak serta-merta menunjukkan mukjizat atas saya kalau tidak punya tujuan. Makanya kenapa saya berani mengorbankan waktu disuruh mundur dari pendidikan, saya mundur. Kenapa? Saya mengerti Tuhan punya tujuan yang jelas untuk hidup saya. Kalau saya ada saat ini, karena saya mengerti tujuan Tuhan sedang dinyatakan atas hidup saya. Amin. Begitupun di dalam kehidupan saudara. Yang ketiga Bapak Ibu, di dalam ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yang ketiga Bapak Ibu, Tuhan berjanji saat memanggil Yosua, dia akan menyertai orang yang dipanggilnya. Tuhan tidak hanya panggil kemudian ya sudah kamu berjalan, enggak. Tuhan akan menyertai.
Jadi yang ketiga ini Allah menyertai Bapak Ibu. Di dalam panggilannya Allah menyertai. Sepanjang kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, di situ penyertaan Allah nyata Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan memberikan cahaya harapan ketika hidup terasa gelap. Sekali lagi, penyertaan Tuhan memberikan cahaya harapan ketika hidup terasa gelap. Ketika jalan kita terasa gelap, ingatlah bahwa cahaya Tuhan itu selalu menerangi langkah kita Bapak Ibu. Saya diusir hampir 5 tahun. Hidup ke sana, pindah-pindah. Seperti itu. Tapi Tuhan peliharakan, Bapak Ibu. Tidak pernah saya ngamen di pinggir jalan hanya untuk makan. Enggak, saya belum pernah ngalami kayak gitu. Belum. Ya, karena untuk makan. Tidak. Tapi Tuhan sediakan orang-orang yang menolong saya. Meskipun maaf, mungkin makan tidak sehari 3 kali. Ya kadang-kadang sehari 1 kali. Tapi ada orang yang menolong. Aduh dulu saudara, kalau ingat itu karena aduh Tuhan itu begitu sangat baik. Begitu sangat baik. Saya tidak kenal dengan Profesor Hit, almarhum, dia rektor pendiri Sekolah Alkitab Tiranus. Tapi beliau itu begitu concern dengan orang-orang yang punya latar belakang seperti saya. Ditolongnya saya. Dibawa ke Tiranus, suruh tinggal di asrama dalam beberapa waktu. Sok belajar, perpustakaannya kan besar di sana. Saya belum sekolah teologi, belajar sok. Ya, seperti itu. Bagaimana mungkin saya bisa kenal dengan orang yang memang seperti beliau? Saya bukan siapa-siapa, tapi di dalam Tuhan itu mungkin, saudara. Saya bertemu dengan A, dengan B, dengan C, termasuk maaf Bapak Ibu, almarhum Bapak Pendeta Yusuf Roni. Saya ketemu di Saparua, waktu saya di situ KKR di Saparua dulu, tahun 90-an kalau tidak salah. Saya datang ke depan didoakan dan saya cerita dia support saya Bapak Ibu, support untuk terus maju di dalam Tuhan. Saudara, kalau bukan di dalam Tuhan, tidak mungkin Bapak Ibu. Tidak mungkin. Tapi itulah Tuhan, Dia menyertai setiap langkah kita. Saat kita merasa sendiri, merasa di depan gelap, saudara ingat, Tuhan itu sedang ada di depan kita. Ada di depan kita. Anak saya waktu kecil, Lauren pernah diajak jalan-jalan waktu masih 3 tahun di Taman Cibodas, di daerah Cipanas ya. Itu dia lari-lari, kan di sana taman banyak kupu-kupu. Dia lari-lari lihat kejar-kejar kupu-kupu kan, kejar-kejar. Ya, dia lari, saya dari belakang nggak ikut lari, dari belakang jauh biar dia lari sampai akhirnya di balik rimbun dia belok, saya masih terus jalan ngikutin. Tahu-tahu dia ngejerit, nangis, papi, saya juga langsung lari. Ya, takutnya ada apa-apa. Begitu lihat dia lagi diem, papi nangis, dia nangis. Itu bilang kenapa? Kirain ditinggalin katanya gitu kan, kirain papi nggak ada, tapi setelah saya peluk, dia bilang, ya anak saya biasa dulu kalau peluk tuh begini. Ya. Dia merasa tenang karena ada saya. Nah Bapak Ibu, saya kadang-kadang gitu, iya ya, kita sebagai manusia itu seperti anak saya, lari-lari ke sana sini. Merasa sendiri pada saat ada dalam persoalan, padahal Tuhan ada bersama dengan kita Bapak Ibu. Sama Yosua pun demikian Bapak Ibu. Tadi di pagi hari saya sampaikan, pada saat Yosua memimpin umat Israel, kemudian Tuhan perintahkan tabut perjanjian harus ada di depan dan mereka menyeberangi sungai Yordan Bapak Ibu. Hal yang luar biasa terjadi Bapak Ibu. Di dalam Alkitab dicatat pada saat para imam mengangkat tabut perjanjian, kemudian di hadapan ada sungai Yordan. Mereka tidak babibu, Yosua itu ada sungai gimana cara melewatinya? Tidak Bapak Ibu. Mereka terus melangkah, terus maju untuk menyeberangi sungai Yordan. Tetapi sungai Yordan itu tidak langsung membelah pada saat mereka ada di antara darat dan sungai, tidak. Pada saat kaki para imam itu masuk ke sungai Yordan, air sungai Yordan sebak. Beda dengan pada saat Musa memimpin umat Israel menyeberangi laut Tiberau. Tongkatnya harus dipukulkan dulu kan ke laut, tes baru terbuka. Kalau pada saat Yosua menyertai menyeberangi sungai Yordan, kejadiannya tidak seperti itu. Melangkah dulu. Para imam kakinya masuk ke air dulu, masuk, baru terbelah Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa Yosua sangat yakin Allah menyertainya.
Yosua pun tidak babi bu, waduh gimana ya? Ini sungai masih airnya masih banyak. Enggak. Dia katakan terus maju. Para imam pun nurut, enggak babi bu, pokoknya maju. Ya, makanya tadi katakan berani untuk melangkah. Kaki masuk di situ sungai. Airnya sebak seperti itu. Nah, Bapak Ibu, masihkah saudara yakin bahwa Allah menyertai? Amin. Lihat kiri kanan, wajahnya yakin nggak? Allah menyertai. Saya percaya saudara sebagai jemaat Tuhan yang meyakini bahwa Allah menyertai. Meskipun usaha sedang tidak baik-baik saja. Meskipun mungkin pekerjaan sedang ada di dalam ambang krisis. Mungkin saudara sedang menghadapi persoalan di hadapan saudara. Saudara ingat Allah menyertai. Allah menyertai. Tadi pagi juga saya katakan, dalam usaha saya sudah 2 bulan ini sepi pekerjaan Bapak Ibu. Tidak ada job karena semua yang mau mengerjakan bangunan diundur semua karena keuangan. Saya mengerti keuangan sedang tidak baik-baik saja. Mereka lebih baik simpan dulu uang daripada membangun. Ya tadinya rencana ada 3 proyek, nggak jadi. Ya akhirnya saya ya udah nggak apa-apa. Tapi dibalik tidak apa-apa saya juga jadi mikir, waduh ini saya gimana? Cari baru pun agak sulit. Tapi saya mengerti. Tuhan menyertai dan ternyata Tuhan punya rencana lain Bapak Ibu. Saya harus fokus dulu di dalam perintisan jemaat. Fokus di dalam perintisan jemaat. Mengembangkan jemaat. Dan ini waktu yang Tuhan berikan buat saya. Yang keempat saudara. Yang pertama tadi apa? Allah mempersiapkan Yosua. Yang kedua, Allah punya tujuannya yang jelas. Yang ketiga, Allah menyertai. Nah yang keempat Bapak Ibu. Ya. Allah memberkati. Ya. Katakan, Allah memberkati. Amin. Kurang yakin. Allah memberkati, amin. Maaf, ini bukan teologi kemakmuran, tapi janji Tuhan selalu akan memberkati setiap umatnya. Dan Bapak Ibu kita akan lihat, di dalam ayat 3 dan 4, ya. Ayat 3 dan 4, nih, ya. Dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Tuhan memberi daerah yang luas kepada Yosua. Ini terbukti Bapak Ibu. Tuhan tuh nggak asal menjanjikan, tapi dia memang menyatakan. Memberi daerah yang luas. Kemudian, di dalam ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Memberi jaminan kemenangan atas Yosua. Yang berikut, ya. Ayat 7 dan 8, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan apa? Berhasil dan engkau akan beruntung. Siapakah di antara kita yang tidak ingin berhasil dan beruntung dalam hidupnya? Tentunya semua kita ingin berhasil dan beruntung. Melekat kepada Tuhan, saudara. Karena saudara adalah umat pilihan Tuhan. Maka janji di mana Allah akan memberi daerah yang luas, memberi jaminan kemenangan, menjadi berhasil dan beruntung akan dinyatakan atas hidupmu. Saya bersyukur Bapak Ibu, ya, di dalam reuni-reuni saya suka hadir kali-kali. Meskipun ada teman-teman saya yang memang gak suka dengan saya. Kalau saya melihat kehidupan mereka, maaf, ya, kawin cerai, ya, anak telantar, kemudian nikah lagi, gagal lagi. Saya bersyukur punya Tuhan. Saya bersyukur punya Tuhan Yesus. Meskipun mau dikucilkan, tapi saya bersyukur anugerah Tuhan itu luar biasa. Saya tidak kaya, tetapi kehidupan saya memiliki damai sejahtera, Bapak Ibu. Saya bersyukur. Istri 1. Dan sekarang saya bersyukur sudah berarti 20 tahun lebih menikah, ya, dalam pernikahan dengan istri saya. Saya bersyukur
dengan putra dan putri Tuhan karuniakan 2. Saya bersyukur, tidak kaya, tidak sampai berlimpah, tidak. Tapi saya bersyukur Tuhan memeliharakan hidup saya. Baru kemarin ada reuni, 17-an saya lihat, aduh kalau cerita, kan kadang-kadang suka cerita ya, keluarga gimana, ya, yang ini, ya, banyak, maaf, ya, saya bersyukur. Ya, kalau mereka tanya, saya istri tetap 1, anak 2, cukup, ya, karena Tuhan yang memeliharakan hidup saya. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan akan nyatakan itu atas hidupmu. Nah, bagaimana respon kita Bapak Ibu? Ya, hal-hal yang terakhir, respon kita terhadap panggilan Allah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bersiap Bapak Ibu. Harus siap. Seperti seorang tentara. Pernah lihat tentara jaga pos? Ya, biasanya pangkatnya prajurit itu ditugaskan ya, jaga pos. Pos itu ada pos jaga di mana mereka duduk ya untuk tamu lapor, tapi ada pos jaga di mana pakai senjata. Pernah lihat nggak tentara jaga di pos santai gitu? Santai sambil ngopi, ya duduk, numpang kaki, terus nonton handphone gitu. Ada begitu? Tidak ada. Bisa ditempeleng Bapak Ibu. Ya, sama komandan jaga bisa ditempeleng, bisa push up sampai muntah hijau tuh. Ya, muntah hijau sampai muntah, benar-benar muntah. Ya, seperti itu. Karena memang ditugaskan siaga Bapak Ibu. Tugasnya apa? Kalau ada apa-apa, dia yang pertama kali siap dengan senjatanya. Nah Bapak Ibu, kita harus punya kesiapan. Kesiapan di dalam segala hal. Kesiapan menghadapi tantangan. Kesiapan menghadapi penderitaan. Kesiapan menghadapi berbagai ujian yang Tuhan izinkan. Harus siap. Yang kedua Bapak Ibu, kuatkan dan teguhkan hati. Tadi saya juga pagi sampaikan, Edis TV sekarang sedang populer, banyak orang bertobat. Puji Tuhan. Tetapi ada kemungkinan lain. Orang yang tidak suka dengan kekristenan semakin membenci kita. Siap atau tidak? Teguhkan, kuatkan hati kita. Menghadapi tantangan apapun dengan iman kita, tetap maju bersama dengan Tuhan Yesus. Resiko apapun yang dihadapi, saudara harus kuat. Harus kuat. Kemudian, pegang teguh firman Tuhan. Perkatakan, renungkan, lakukan. Jadi bukan teori saja, direnungkan. Paga, ada kata yang bagus dalam bahasa Ibrani, paga. Di mana saudara membaca firman Tuhan, direnungkan, diresapi, diperkatakan, Tuhan aku tahu Engkau Allah yang menyertai setiap langkahku, tidak pernah Engkau meninggalkanku Tuhan. Itu namanya paga. Dan dilakukan dalam setiap langkah, kita harus punya keyakinan, Tuhan ada bersama dengan kita. Dimanapun saudara berada. Saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Apabila saudara meyakini betul bahwa firman Tuhan terjadi atas hidupmu. Yang terakhir saudara, jangan kecut dan tawar hati. Jangan takut. Ya. Jangan gampang gelisah dengan keadaan. Saudara, tadi juga saya berdiskusi dengan Bapak Gembala, yuk kita doa. Sesar Lembang sekarang sudah mulai ada ya. Tambahkan pokok doa supaya kota Bandung dimanapun dihindarkan bencana yang besar, megatrust, segala macam. Kita berdoa, Tuhan lindungi kota kita, amin. Tuhan lindungi keluarga kita, Tuhan lindungi segenap jemaat dimanapun, umat Tuhan dimanapun yang ada di kota Bandung. Bahkan orang-orang yang di luar Kristus pun Tuhan lindungi. Supaya memang Tuhan menjaga kota yang kita cintai. Tuhan memanggil setiap kita dengan cara yang unik. Melalui pengalaman dan peristiwa yang mengubah arah dan tujuan hidup kita menjadi bermakna. Panggilan Tuhan atas hidup kita unik. Berbeda-beda dengan berbagai cara yang Tuhan nyatakan. Supaya apa? Saudara punya tujuan hidup yang bermakna selama saudara hidup di dalam dunia ini. Semusim boleh berlalu. Tapi kita percaya kasih Tuhan senantiasa abadi atas hidup kita. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Saya undang pemimpin pujian. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku.
Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jadikan pujian ini sebagai doa di hadapan Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Katakan sekali lagi dengan iman. Semusim berlalu, inilah hidup kami Tuhan Yesus. Semusim berlalu atas kehidupan kami. Banyak hal terjadi atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Tapi kami melihat kasih setia-Mu Tuhan Yesus tak pernah layu atas hidup kami Tuhan Yesus. Oh, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku katakan lebih luas. Haleluya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas panggilan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Panggilan-Mu yang nyata atas kehidupan kami. Dan Engkau yang telah memanggil kami Tuhan Yesus di dalam panggilan yang agung, di dalam panggilan yang mulia. Tuhan, jadikan kami anak Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap panggilan yang Kau nyatakan atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau telah mempersiapkan kami Tuhan sedemikian rupa. Engkau memiliki tujuan yang jelas atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menyertai setiap langkah kami. Dan terlebih Tuhan, Engkau akan senantiasa memberkati setiap kehidupan kami. Inilah kami Tuhan Yesus. Di dalam segala keadaan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan bahwa panggilan-Mu Tuhan luar biasa. Kasih karunia yang Kau berikan begitu luar biasa atas hidup kami Tuhan Yesus. Kami bangga memiliki yang seperti Engkau Tuhan. Jadikan kami sebagai umat-umat-Mu yang penuh dengan kemenangan. Pada saat kami dihadapkan dengan ujian, dengan pencobaan yang begitu berat, Tuhan kami percaya Engkau akan teguhkan hati kami. Dan kami akan berhasil menghadapi setiap ujian, tantangan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Firman Tuhan mengajar kepada kami, Engkau Yesus Allah yang ajaib, yang telah memanggil kami Tuhan Yesus di dalam rencana yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur kami, haleluya. Semua katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh pemberitaan kebenaran firman pada pagi hari ini. Dan kami atas nama Gembala dan Sujemaat sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Rudi Hermawan atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebentar kita akhir ibadah kita pada siang hari ini, saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada pagi, siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.